Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 83 bagian kedua. Ada 2 atau 3 riwayat lagi berkenaan dengan Najasyi dan pendeta-pendetanya yang masuk Islam. Menurut riwayat lain dari Ibnu Abbas, tatkala pertemuan di istana Najasyi itu, utusan kaum Quraisy masuk terlebih dahulu, sedangkan kaum Muhajirin datang kemudian. Mereka masuk dengan mengucapkan Assalamualaikum. Sedari awal utusan Quraisy sudah mencoba menghasut dengan mengatakan bahwa salam mereka lain dari salam Nasrani. Maka Najasyi pun bertanya kepada kaum Muhajirin, kenapa mereka tidak mengucapkan salam menurut adat yang dipakai di negeri itu? Ja'far menjawab, kami mengucapkan salam kepada Tuhan dengan salamnya ahli surga dan malaikat. Alhasil dapatlah disimpulkan dari riwayat-riwayat tersebut bahwasanya baik Najasyi maupun pendeta-pendeta baginda terpesona oleh ayat-ayat yang dibaca sehingga mereka memeluk Islam. Memang surah Maryam yang diturunkan di Mekah itu kalau dibaca dengan saksama terutama oleh orang Nasrani yang jujur akan mengharukan hati mereka, sebab di dalam kitab-kitab Injil yang 4 itu sendiri tidaklah terdapat pembelaan dan pujian yang setinggi itu kepada Maryam. Kita teringat bahwa kira-kira pada 1950 seorang uskup Katolik di Amerika, Uskup Sheen, pun pernah menyatakan penghargaan dan rasa hormatnya pada Islam karena penghormatan Islam yang demikian luhur terhadap Maryam, walaupun beliau tidak masuk Islam. Silaturahim dengan Najasyi tidak putus sampai di situ saja. Setelah mendengar kabar bahwa beliau mangkat, Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabat mengerjakan sholat gaib untuk baginda. Hanya saja riwayat tidak menyebutkan lagi tentang pendeta-pendeta utusan itu, apakah mereka kembali pulang ke negerinya dan menyebarkan Islam di sana atau tidak. Apalagi selanjutnya perkembangan Islam berlanjut ke utara, yaitu ke Syam dan ke Irak, sehingga hubungan dengan Habsyi putus dan Najasyi yang datang kemudian kembali ke dalam agama Nasrani. Untuk melengkapi penafsiran ayat ini, kita salingkan sebuah riwayat dari As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur yang diambil dari riwayat At-Tabrani secara ringkas dan riwayat Al-Baihaqi yang agak panjang. Riwayat ini menerangkan pula kejadian lain tentang pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang muliawan dan budiman itu, yaitu kisah Salman Al-Farisi masuk Islam. Disebutkan ringkasannya bahwa Salman dahulunya beragama Majusi dan sedang mencari-cari agama yang lebih benar. Di Mosul itu mereka menemui pula seorang pendeta lain yang lebih tua dan sedang bertapa di sebuah gua. Banyak orang menziarahi beliau dan beliau banyak memberi nasihat kepada orang-orang yang menziarahinya. Dia memberi keterangan kepada Salman Al-Farisi tentang Nabi Isa, seorang hamba Allah dan Rasulnya, dan pendeta itu tidak keluar-keluar dari dalam guanya, melainkan pada hari Ahad. Salman pun meneruskan perjalanan dengan pendeta yang mula bertemu tadi, sampai ke Baitul Maqdis. Di sanalah pendeta itu menyembuhkan orang sakit lumpuh. Dan di Baitul Maqdis itu Salman mulai berpisah dengannya. Kemudian pendeta itu memberikan nasihat apabila Salman berjumpa dengan Nabi, hendaklah dia beriman kepadanya. Kemudian mereka pun berpisah dan tak sempat berjumpa lagi. Salman meneruskan perjalanan menumpang sebuah kafilah ke Madinah. Di sanalah Salman berjumpa dengan Rasulullah dan melihat tanda-tanda itu, lalu memeluk Islam karena dia di perniagaan orang sebagai budak. Beramai-ramailah penduduk Madinah menebusnya. Dalam sejarah Islam, Salman kemudian menjadi salah seorang yang penting
Keraplah dia menceritakan bahwa dia memeluk Islam adalah karena petunjuk dari seorang pendeta yang menemaninya sampai ke Baitul Maqdis. Dengan berbagai riwayat ini, kita mendapat suatu kesan bahwa pada zaman itu memang ada pendeta-pendeta yang tetap berpegang teguh pada kepercayaan bahwa Al-Masih tetaplah Rasul Allah dan masih pula percaya akan kedatangan Nabi pada akhir zaman. Riwayat perkembangan Kristen sendiri mengakui timbulnya perselisihan di kalangan mereka. Perselisihan itu akhirnya meletakkan golongan yang berpegang teguh pada tauhid menjadi golongan yang kalah, dikucilkan dan disisihkan, lalu kepercayaan mereka pun tidak dianggap sah. Meskipun demikian, pada setiap zaman timbul juga golongan itu dan ditindas juga. Namun kehadirannya tidaklah dapat dibendung. Terkadang timbul juga pendeta-pendeta yang bersih hati, terbuka hatinya kepada kebenaran lalu masuk Islam. Malahan raja besar seperti Najasyi dan beberapa di antara pendeta dan rahib pengikutnya dengan sukarela memeluk Islam. Heraklius, raja Romawi di Suriah, dan Muqawqis, raja muda Romawi di Mesir, tidak dapat memeluk kebenaran seruan Islam itu. Jabatan mereka masing-masinglah yang menyebabkan mereka tidak mau memeluk Islam karena tidak mempunyai keberanian budi. Berlainlah halnya dengan Ja'far dan adiknya Abi, dua orang raja di negeri Oman. Segera setelah menerima seruan Rasulullah, mereka pun memeluk Islam seperti yang diceritakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan pula tentang keadaan pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang terbuka hatinya dan menerima iman karena mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Demikian lanjutannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah percaya." Artinya bahwa segala keterangan isi ayat-ayat itu telah kami dengar dan tidak dapat dibantah kebenarannya. Oleh sebab itu, terimalah kami kepadanya. Sebab itu, tuliskanlah kami dari golongan orang-orang yang menyaksikan. Artinya, catatkanlah kami atau masukkanlah kami dalam daftar orang yang menyaksikan dan mengakui. Tegasnya lagi bahwa dengan begini, terimalah kiranya syahadat kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilanjutkan lagi dengan keterangan dan alasan mereka, mengapa mereka bersikap setegas itu. Kemudian datang jawaban dalam terusan ayat ini.